Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Lintang Ramadhani dari kelas C dengan NIM O1Al1201116. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Pertama-tama, apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Nah, metabolisme karbohidrat sendiri adalah proses tercernanya karbohidrat di dalam tubuh. Metabolisme karbohidrat terdiri dari berbagai proses. Tidak hanya karbohidrat yang diserap, tetapi ada berbagai macam, yaitu yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim. Di antaranya ialah enzim heksoskinase dan enzim fruktokinase. Saat mendapatkan asupan gula, termasuk gula hasil metabolisme karbohidrat, tubuh akan menjalani proses glikolisis untuk mengubahnya menjadi energi. Selain menghasilkan energi, proses ini juga akan menghasilkan hidrogen dan juga enzim fruktokinase. Kemudian ada glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan juga otot. Ketiga ialah glikogenelosis. Glikogenelosis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain dari glukogenesis, guna menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptom hipoglisemia. Pada glikogenelosis, glikogen digradasi berturut-turut dengan 3 enzim, yaitu glikosen, glukosidase, dan fosfoglukomutase menjadi glukosa. Hormon yang banyak berperan pada lintasan ini adalah hormon glukogen dan juga adrenalin. Kemudian terakhir ialah glukogeneogenesis. Glukogeneogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian diubah sebagai energi bagi tubuh. Selain proses, karbohidrat juga memiliki jalur-jalurnya, di antaranya yaitu siklus glikosis, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Siklus glikolisis. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat-sifat antara lain yaitu glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul ke satu yang lainnya. Pada sel eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Adapun reaksinya yaitu dapat disaksikan pada skema berikut. Secara aerob, glikolisis aerobik adalah lintasan glikolisis pada keadaan tersedianya oksigen di sekitarnya. Tempat terjadinya glikolisis aerobik adalah di sitoplasma. Dalam kondisi aerobik ini, pirufat dapat diubah pirufat dehidrogenase menjadi asetil koenzim A atau CoA, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus asam sitrat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, glikolisis aerobik terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Jalur ini dianggap lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Apabila dibandingkan dengan glikolisis anaerobik, glikolisis anaerobik terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen. Produk asam dari glikolisis anaerobik adalah 34 molekul ATP, air, dan juga karbon dioksida. Berbeda dengan glikolisis aerobik, glikolisis anaerobik menghasilkan 2 ATP, 2 ATP, 2 ATP, dan juga 2 HCl.
dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat berubah terus-menerus. Selain itu, pada tahap ini juga akan terus-menerus berubah menjadi NADH. Kemudian yang terakhir adalah proses transport elektron. Proses transport elektron adalah tahapan mengubah EPADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob yang terdiri dari glikosis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh berupa ATP. Setelah mengetahui semua hal tersebut, sebenarnya tidak hanya karbohidrat yang mengalami metabolisme protein dan lemak, tetapi banyak juga yang mengalami metabolisme. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam sel, reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama lain, yaitu membentuk suatu jejaring yang saling berkaitan. Di dalam tubuh manusia terjadinya metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bagaimana keterkaitan ketiganya? Pada bagian terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukkan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa asetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak? Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat yaitu glukosa dan juga protein yaitu asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu Anda ketahui, pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dan jumlah karbon yang sama dengan glukosa menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan juga protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan sedemikian, dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Itulah tadi materi yang dapat saya bawakan tentang metabolisme karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.